Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan semangat berbagi sekali lagi, bukan untuk menggurui, bukan untuk apa ya, apalagi show off atau bagaimana. Ampun ya, ampun. Saya tidak punya seperti itu ya. Pokoknya ini hanya untuk memperkaya hasanah ya, meramaikan saja, menambah pengetahuannya dari pengalaman langsung gitu kan. Karena perlu, jadi sahabat tidak perlu mengalaminya seperti apa yang saya alami, supaya bebas lah ya, cara cepat gitu. Oke, kita bahas tetap nih ya, tetap saya membahas kipas angin ini ceritanya. Nah, saya perhatikan ternyata sangat banyak judul tentang kipas angin ya, terutama teknik atau ya cara jumper atau cara, kan pada prinsipnya adalah kipas angin itu, kerusakan kipas angin itu adalah penyakit klasiknya. Penyakit klasiknya adalah karena overheat atau kepanasan, yang efek terburuknya adalah mengakibatkan kabel itu mateng ya, sampai gosong bahkan. Itu panas disumbang oleh dua ya, oleh dua hal ya kan. Satu, panas asli atau panas yang dihasilkan dari lilitan ya, lilitan atau istilahnya coil itu sendiri ya, dan itu mungkin sampai 40% lah ya panasnya itu. Nah, panas yang paling fatal atau yang berakibat kerusakan total ya, mati sampai matang sampai gosong, itu disumbang dari bushingnya, dari panas dari bushing ya, yang dihasilkan dari bushing. Karena hampir semua kipas angin, terutama yang kecil ya, kalau yang gantung itu udah pakai lahar, atau juga ada beberapa kipas yang besar ya, yang 18 in itu udah pakai lahar, itu dari bawaan pabriknya. Tapi kalau yang 16 in atau ada juga banyak yang 18 in ke bawah, itu yang masih pakai bushing atau memang pakai bushing ya, dengan berbagai bentuk. Ada yang model bushing kolom ya, gitu seperti pipa gitu, panjang, itu yang dipakai Mas Pion. Ada juga bushing yang kayak gentong gitu ya, pakai oleh Cosmos, ada Miyako saya pernah lihat. Atau juga yang biasa, yang bulat itu ya, gitu, yang bulat bolong. Itu yang dipakai oleh KW biasanya, KW atau Cosmos juga pakai yang model gitu. Dan yang jelas si bushing ini bahannya itu harus lebih lunak dari asnya ya. Tapi juga ada beberapa bushing yang keras, sehingga atau mungkin karena terlalu keringkah atau bagaimana, dan itu mengakibatkan si asnya juga ikut kena, ikut aus ya, ikut tergores gitu. Pokoknya sampai ada yang dekok malah ya, istilahnya. Kentob kata bahasa saya mah ya. Tapi itu jarang ya, atau mungkin dialami oleh yang ori-ori ya. Yang ori itu kadang agak keras itu. Ya, kalau yang KW mah lunak, tapi juga asnya juga lunak mungkin ya. Itu ya. Nah, penyumbang utama dari panas itu adalah yang bikin rusak ya. Kalau coil itu, semua coil itu atau semua lilitan spool dari kipas itu panas ya. Ada yang memang panas banget ya, ada yang itu yang KW yang model karetnya tipis, kemudian dilihat lilitannya sedikit gitu ya. Karena ada pemahaman
saya yang didapat dari guru saya bahwa karen yang tebal minimal misalnya 2 cm gitu ya karennya, atau 1,8, kemudian juga lilitannya yang banyak gitu ya, karena lilitan yang banyak itu katanya ohmnya kan nambah dan itu bikin adem ya. Bahkan ada yang teknik sulam segala macam itu ya untuk penyepulannya, sehingga mengakibatkan bagus ya, berakibat bagus ya, adem. Nah, itu penyakit klasiknya, panas yang mengakibatkan matang. Untuk model penyambungannya atau misalnya ada beberapa ya, saya suka hunting ke rekan-rekan barbek ya, para bandar barbek di wilayah saya sini. Saya punya beberapa unit, bahkan saya punya yang model tower fan gitu ya, yang model berdiri, merek lama, klasik kan. Dan itu semuanya mati total, udah yang udah di barbek apa lagi ya. Jadi kadang oleh bandar-bandar barbek itu dikumpulkan sahabatnya. Jadi kalau sahabat butuh, biasanya kalau saya sih suka hunting ke, kebetulan kenal gitu ya, ya yang kenal saja lah, atau juga yang tidak kenal juga sok kenal lah, yang penting ada di wilayah sendiri ya gitu, jangan jauh-jauh gitu. Kalau masih di kota yang sama malah piraku tewawuh so akrab aja lah gitu ya. Nah, dari itu ada beberapa banyak pengalaman, selain juga gara-gara saya upload video tentang kipas, banyak juga beberapa tetangga yang kenal ya, yang dekat lah gitu, yang akrab gitu. Terus ya saya sih sebenarnya yang menawarkan diri untuk misalnya kalau yang punya kipasnya dong, boleh lah gitu ya, ada gitu ya. Bahkan ada yang juga datang sendiri, yang mungkin dari yang pernah saya tangani, mungkin datang gitu ya, nggak apa-apa, dengan senang hati ya. Dan rata-rata itu ganti bearing sahabat, ganti bearing ya. Untuk ganti bearing itu triknya seperti yang pernah saya contohkan, itu gampang sekali ya. Kuncinya adalah jam terbang sebenarnya. Kalau ketika pertama mungkin sahabat nanti mengalami untuk ganti bearing, pasti, atau bukan pastilah, besar kemungkinan itu miring gitu ya. Jadi si rotornya itu natap itu kena bagian statornya ya. Jadi jadi si rotor itu akan miring ya, mengakibatkan numbuk ke itunya, ke karennya atau ke statornya ya. Ya itu pengalaman lah. Jadi untuk meluruskannya itu gampang ya, yang jelas pakai kertas 1 lapis. Tapi kadang ketika pengeleman, karena mungkin belum pengalaman, akan bergeser ya, besar geser sedikit, dan itu sangat mengaruh sahabat. Jadi hati-hati. Jadi ketika pengeleman juga hati-hati ya. Maksudnya hati-hatinya itu perhatikan senterisasinya, senternya gitu. Jadi siapa tahu kesenggol atau geser sedikit saja, karena itu ukurannya kurang dari 1 mili mungkin ya, atau 1 milian lah ya, karena kertas lapis aja udah seret ya, berarti kurang dari 1 mili, itu 0,7 pada 0,8 mili, sangat tipis ya itu ya. Jadi untuk pemasangan bearingnya seperti itu. Nah, video ini, kalau yang video sekarang mah saya ingin, mungkin ini udah saya kumpulkan ya beberapa catatan penting, khususnya tentang penyakit klasik atau penyakit utama dan sekaligus mengatasinya ya. Penyakit klasik kipas sekaligus mengatasinya, begitu ya. Tadi yang pertama udah dijelaskan, untuk panas sebelum terbakar ya, sebelum spoolnya terbakar, itu segeralah ganti dengan bearing. Itu penyakit pertama ya, karena penyakit klasik dari kipas itu adalah panas.
biarkan panas sepul saja yang nyumbang. Maksimalnya mungkin 40% atau nyampe 50% lah panasnya. Ya, jadi panas tapi nggak terlalu panas gitu ya. Nggak sampai gosong. Intinya nggak sampai gosong. Tetap kalau dipegang tangan bisa nggak tahan gitu ya. Sangat panas, apalagi yang KW. Kalau yang ori, apalagi yang tebal karennya, kemudian jumlah lilitan sepulnya tebal ya, banyak gitu, kelihatannya banyak padat, itu biasanya lebih adem. Tapi kalau yang sepulnya tipis, yang KW itu sepulnya sedikit ya, kemudian karennya juga tipis, itu panas banget sahabat. Tapi pius nggak sampai kebakar kok ya, nggak sampai kebakar. Berarti suhu 130 derajat yang ada di pius, ada yang 130, ada yang 135, itu nggak sampai kebakar ya, berarti nggak sampai putus, berarti aman. Jadi titiknya kurang dari 100 derajat panasnya, tapi tetap tangan nggak tahan ya, panas. Apalagi disumbang dengan bosing yang macet atau seret ya, gitu. Itu penyakit pertama. Penyakit selanjutnya ya, kalau sudah kadung, sudah terlanjur wafat ya, mati, itu perhatikan langkah selanjutnya adalah trik utamanya putus jalur kapasitor. Boleh satu, boleh dua-duanya. Kalau saya biasanya supaya cepat, saya potong dua-duanya ya, nanti gampang lah disambung ya, jangan dikupas, disisit begitu, jangan, udah putus aja, teng putus gitu ya. Nah, kemudian ukurkan, wayahnya harus punya ini ya sahabat ya, wayahna pokoknya ya, harus punya harus punya avometer ya, pinjem lah atau siapalah ya. Kalau milik sendiri itunya pinjem saja ya, pinjem ke temen ya, atau bawa ke saya boleh. Atau nanti saya pinjemin, bawa ke saya saja misalnya gitu ya. Nah, pokoknya si utamanya adalah putus jalur kapasitor, yang dua itu putus, kemudian cek satu kaki atau satu-satu ke jalur speed ya. Itu trik utamanya untuk mengetahui putusnya yang mana ya. Kalau hanya putus misalnya kau jalur ke jalur speed ternyata nyambung ya, kaki dua kapasitor itu ternyata nyambung semua, nah pasti dia putus ke jalur, coba aja, biasanya itu dia akan putus ketika dicek ke jalur yang masuk. Jadi jalur PLN yang satunya lagi, kan jalur PLN itu ada dua, ada yang langsung masuk ke dinamo, ada juga yang lewat dulu ke saklar ya. Nah biasanya salah satu atau kadang dua-duanya itu akan putus ke jalur PLN. Itu bagi yang mati total ya sahabat ya. Kalau yang dengung itu kadang-kadang ngejebak. Kalau yang dengung biasanya kadang nyambung ya, kadang putusnya satu ya, kalau yang dengung saja. Misalnya ke jalur speed ternyata nyambung, tapi saya yakin nggak akan dua-duanya kalau yang nyambungnya. Kalau yang hanya dengung pasti putus salah satu, atau oh ternyata nyambung gitu kan, tapi biasanya putus ya kalau dengung. Jadi nggak mati total, misalnya hanya dengung saja, pasti salah satunya putus. Coba tes aja, kaki dari si kapasitor itu akan putus ke jalur speed ya. Nah, kenapa bisa putus ya, karena kepanasan tadi ya. Kalau udah terlanjur, saya bilang kan terlanjur, jadi berarti kita harus bedah ya. Dan untuk pemahaman selanjutnya banyak di channel-channel lain. Kalau untuk model ngebedah kemudian dites gitu ya, jadi saya nggak akan menjelaskan di sini. Tapi trik utamanya
ya, putus jalur kapasitor, kemudian tes dulu ke speed, ya, atau ke semuanya lah, ya, ke semuanya. Pokoknya jalur yang masuk ke dinamo itu dites semuanya, boleh, ya. Atau yang paling mudah, karena biasanya kalau yang jalur PLN itu kan suka ditutup ya, pakai klem atau pakai apa gitu. Kalau males mengupasnya atau membukanya nanti cacat atau bagaimana, ya kalau bagusnya sih dibuka. Tapi kalau enggak lah, pokoknya dari speed juga udah ketahuan, ya. Dan jangan putus asa. Kalau putus itu silahkan bongkar, tapi hati-hati ketika pembongkarannya. Nah, biasanya apalagi kalau yang KW ya. Nah, biasanya itu udah agak parah. Kenapa agak parah saya bilang? Karena memang harus, apakah yang digantinya hanya fuse-nya saja? Misalnya nih, dari jalur PLN yang masuk ya. Jadi kaki yang PLN masuk ke dinamo itu misalnya putus, berarti itu mah, kalau apalagi ketika diperhatikan si dinamonya ada fuse-nya, ya berarti fuse-nya yang putus. Dan ternyata misalnya kita diukur dari si kaki kapasitor masih nyambung gitu kan, tapi kok dari sini putus, ya itu gampang. Apakah langsung dijemper dari fuse-nya? Kita nggak akan pakai fuse, tapi itu sangat berisiko dan tidak rekomendasi, karena justru ada istilahnya, fuse itu adalah penyelamat kantong kita. Ya, kita hanya modal Rp2.000 misalnya, bisa si kipas bisa normal lagi dengan cara mengganti fuse. Tapi kalau fuse-nya dijemper atau dipuntir, ya gampang, tinggal dipuntirkan saja. Artinya berarti disambungkan begitu. Nah, itu akan hidup lagi, tapi berarti itu yakin kita nggak pakai fuse, ya. Yang mana kerusakan berikutnya maka akan fatal, ya. Pasti jalur akan putus yang dalam. Gitu. Saya kira itu, ya. Jadi sekali lagi, ceknya itu dari kapasitor. Jadi diputus saja kaki kapasitor. Ya, nanti kalau udah ketahuan mau gampang disambung lagi. Ya. Seperti itu, sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.